Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya sudah kerjakan tentang karya tulis ilmiah terkait bencana yang diakibatkan oleh laut. Topik yang saya ambil itu dampak intrusi air laut terhadap kualitas air tanah. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Latar belakangnya apa? Nah, menurut Kodati dan Syarif 2006, suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak yang besar, sehingga masyarakat perlu merespon dengan tindakan yang besar pula. Nah, sejalan dengan naskah akademik RUU tentang penanggulangan bencana juga, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber-sumber data mereka sendiri. Panja Komisi 8 DPR RI tahun 2005. Nah, jadi berdasarkan definisi dari naskah RUU dan definisi bencana menurut Kodati dan Syarif, maka intrusi air laut itu dapat dikategorikan sebagai bencana. Jadi, intrusi air laut ini merupakan bencana yang terjadi oleh laut, di mana air laut itu meresap ke dalam air tanah. Dan ini bisa berakibat fatal. Nah, gimana sih? Jadi, kondisi kontaminasi di intrusi laut itu biasanya kalau mau diidentifikasikan itu dari salinitasnya kan. Jadi dari kandungan ion klorida, Cl- yang karena kan garam dari air laut itu kandungannya NaCl yang terbentuk dari 39,3% sodium dan 60,7% klorida. Nah, jadi dari parameter inilah dapat kita lihat nanti pengaruh intrusi air laut terhadap air tanah. Lanjut. Tadi sudah saya jelaskan intrusi air laut itu apa. Jadi intrusi itu penyusupan air asin ke dalam akuifer di daratan. Jadi air laut itu masuk ke bawah permukaan tanah melalui akuifer di daratan atau daerah pantai. Singkatnya begitu. Jadi intrusi air laut pada akuifer pantai ini biasanya masuknya ya memang dari permukaan tanah melalui akuifer di daerah pantai. Ini bisa terjadi karena penurunan muka air tanah atau bidang pisometrik di daerah pantai, pemompaan air tanah yang berlebihan, masuknya air laut ke daratan melalui sungai, kanal, rawa, atau cekungan. Jadi yang sangat berpengaruh itu terminologinya juga. Pengelolaan itu pengambilan air bawah tanah dapat yang mengganggu keseimbangan hidrostatik itu salah satu penyebab terjadi intrusi juga. Karena biasanya kan air bawah tanah itu layak untuk dijadikan air bersih ya, karena dia masuknya air tawar. Tapi karena terjadi intrusi ini mengakibatkan air bawah tanahnya juga jadi asin karena tercampur oleh air laut. Jadi terjadilah degradasi mutu, penurunan mutu. Jadi nggak layak lagi digunakan untuk air bersih, utamanya untuk air minum. Nggak bisa lagi. Ini terjadi, udah saya jelaskan juga tadi. Kita lanjut. Nah, pada ekuifer pantai, inilah yang terjadi. Nah, ini permukaan piezometrik pantainya di sini laut. Nah, ini tepi air asin. Air tawarnya kan di sini, di ekuifernya kan. Nah, jadi merembes si air asinnya masuk ke sini. Nah, jadi inilah ilustrasinya, keterangannya. Nah, jadi si L itu ini panjang intrusinya di sini. H0 nya itu kan H0 tuh ketinggiannya. Jadi si tebal si akuifernya ini nih. Sama K koefisien kelulusan air, sama QO aliran air tanah tawar atau debit yang tawarnya yang di sini. Nah, penyusupan
atau intrusi ini pada ekosistem pantai jadi merubah komposisi kimiawi air tanah. Ya, bisa dengan reaksi antara air laut dengan mineral yang terdapat dalam akuifer, reaksi sulfat, penambahan karbon atau asam lemah yang lain, terjadi pelarutan dan pengendapan. Jadi ya dampaknya memang sangat berpengaruh kepada air tanah. Makanya intrusi air laut ini masih digolongkan bencana meskipun kedengarannya tidak seberbahaya itu. Nah, metodenya apa aja sih kalau kita mau mengetahui apakah di daerah itu terjadi intrusi yang sangat berpengaruh atau tidak? Pertama kita siap-siapkan alatnya dulu. Kita perlu GPS, Global Positioning System. Kita tentukan dulu letak geografisnya dari letak titik pengambilan sampel. Biasanya kita bagi ke dalam grid-grid untuk bermudah. Nah, terus kita gunakan botol sampel, seperangkat water quality test kit untuk pengukuran nilai DHL. Software Microsoft Office untuk mengolah datanya, kemudian kita pakai software ArcGIS 9.3 yang digunakan untuk mengolah data spasial. Nah, bahan yang digunakan ya mencakup data hasil analisis laboratorium untuk kualitas air, mencakup nilai ion Cl- dan bikarbonat HCO3-. Ion klorida ini garam, ion yang mendominasi di laut lah. Kalau yang ini yang tawarnya. Jadi kita bisa lihat nanti kalau misalkan pengaruh jumlah nilai ion Cl- lebih dari banyak dari HCO3-, berarti dia sangat terpengaruh oleh intrusi air laut. Metodenya pengambilan sampelnya, jadi kita pakai systematic sampling biasanya memanfaatkan grid-grid berukuran 150 kali 100 meter. Kemudian diambil satu titik, menyesuaikan letak yang bisa menggambarkan tiap gridnya. Parameter yang diuji ya DHL, kemudian alat water quality test kit dengan isi meter di dalamnya. Kemudian pengambilan sampel titik menggunakan botol sampel sumur dengan hasil pengeboran tangan. Kemudian diuji di laboratorium untuk menguji kandungan unsur Cl- dan bikarbonatnya. Kemudian datanya dianalisa. Kalau yang di lapangan kita pakai analisis DHL, karena ada dua cara, yang DHL sama yang diuji laboratorium untuk melihat nilai ionnya. Yang pertama cara DHL dulu, sesuai cara yang tadi ini DHL, yang dibuat grid-grid, sampel, terus langsung diuji pakai water quality test kit yang ada isi meternya. Ini ada parameternya, jadi kandungan isinya sekian, klasifikasinya kemana. Kemudian untuk yang di laboratorium, setelah kita ambil botol sampelnya, kita bawa ke laboratorium, kita uji nilainya, nilai perbandingan dari ion Cl- sama HCO3-, klorida sama bikarbonatnya. Ini klasifikasinya, perbandingannya. Kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 0,50 maka tidak terpengaruh dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nilai si Cl-nya segini, berarti dia belum terpengaruh oleh air asin, tidak terdapat pengaruh dan seterusnya. Nah, jadi hasilnya begitu. Pengaruh air tanah ini dilakukan dengan dua metode, daya hantar listrik atau DHL tadi sama perbandingan ion. Perbandingan ion ini dilakukan dengan membandingkan ion klorida tadi dengan bikarbonat. Nah, untuk yang DHL ini, jadi kecenderungan air itu akan daya hantarnya meningkat apabila ion garamnya semakin besar. Jadi nanti kita lihat di tabel tadi yang ini, analisa datanya, nilai isinya. Jadi semakin besar itu dia berarti semakin asin. Artinya dia semakin terpengaruh intrusi. Jadi dan nilai DHL ini, daya hantar listrik, juga dipengaruhi oleh aktivitas arus,
gelombang, juga pasang surut. Jadi daerah yang secara berkala mendapatkan tekanan besar dari air laut, dia akan mempermudah proses masuknya air laut ke dalam air tanah. Kalau yang untuk nilai perbandingan ion klorida, Cl- dan bikarbonat, itu kita lihat lagi ke klasifikasi tabel yang tadi, yang ini. Nah, jika nilai ion klorida tadi lebih tinggi, dominasi ion-ion CO3- bikarbonatnya, ion penciri dari air tanah kan, fresh groundwater, selain CO3, 2- dan Ca2+, menjadi tidak dominan, maka air tanahnya tergolong terpengaruh oleh intrusi laut. Sebaliknya pula, jadi kalau misalkan cenderung bahkan tidak ada ion Cl- berarti dia tidak terpengaruh oleh intrusi air laut. Kesimpulannya, ya dampak yang ditimbulkan jika air tanah terpengaruh oleh intrusi laut itu mempengaruhi sekali ketersediaan air tawar, air minum, air bersih lah istilahnya. Nah, ini akan berdampak pada kehidupan sehari-hari tentunya, di mana akan sulit mendapatkan air tawar akibat intrusi air laut ini. Ya, jadi masalah intrusi laut ini tergolong bencana yang sebenarnya tidak boleh disepelekan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.